Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Pada video kali ini, admin akan jelaskan makna nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Ini adalah seri video bedah UTBK bagian ke-11. Untuk teman-teman yang belum mendukung channel ini, admin ajak untuk mendukung perkembangan channel ini dengan memberikan like serta subscribe ke channel ini. Oke kawan-kawan. Nah, kita sudah tahu ya pasti bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nilai a, b, dan c ini itu maknanya apa sih? Kalau misalkan a-nya positif atau negatif, atau c-nya positif atau negatif, atau nanti mungkin nilainya 0, itu akan menggambarkan si fungsi kuadrat ini menjadi seperti apa ya. Kita akan bahas secara mendalam pada video ini. Yang pertama kita bahas dulu nilai a. Nilai a ini terletak di depan ya kawan-kawan ya, yang menjadi koefisien dari x kuadrat. Nah, di sini sebagai awalan teman-teman pasti sudah kebayang. Kalau nilai a-nya positif, maka grafik akan membuka ke atas. Yang kalau kita lihat ini bentuknya seperti mangkok yang ada dalam posisi sebenarnya. Nah, kalau A-nya negatif, ini seperti mangkok yang terbalik ya, grafiknya membuka ke bawah. Nilai A ini tidak dipengaruhi oleh B ataupun C dan juga tidak dipengaruhi oleh posisi grafik ya. Jadi kalau kita geser grafiknya ke atas, ke kanan, ke bawah dan sebagainya, atau grafiknya ini nanti kita akan perkecil atau perbesar. Nah, nilai A ini kalau yang membuka ke atas tetap positif dan kalau yang membuka ke bawah tetap negatif. Nah, di sini kita nanti akan bedakan kalau nilainya semakin besar itu maknanya semakin apa ya. Oke. Yang pertama adalah ketika A-nya positif. Nah, di sini teman-teman sudah melihat perbedaannya. Untuk yang paling kiri grafiknya terlihat sangat dikompres ya kawan-kawan ya. Sedangkan untuk yang paling kanan ini grafiknya semakin ke kanan semakin lebar. Nah, untuk grafik yang paling sempit atau yang paling dikompres ini ya kawan-kawan, kita misalkan dia memiliki nilai A1, kemudian semakin dilebarkan atau semakin ditarik, nilainya di sini adalah A2. Kemudian semakin dilebarkan lagi, nilainya ini adalah A3. Nah, kira-kira mana yang memiliki nilai A lebih besar? Nah, nilai A yang lebih besar adalah A1, disusul oleh A2, lalu disusul oleh A3. Nah, semakin grafik itu ditekan ya kawan-kawan, maka nilai A-nya akan semakin besar. Cara membuktikannya gimana? Oke, misalkan kita bayangkan sebuah fungsi ya. Nah, ini adalah Y sama dengan, misalnya berapa ya? 6x kuadrat. Ini Y sama dengan 3x kuadrat. Ini adalah Y sama dengan x kuadrat. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan kita masukkan nilai ini min 1 ya, kita samain aja, ini min 1, ini min 1, ini min 1 ya. Karena grafiknya agak merosot gitu ya kawan ya. Kalau kita masukkan nilai x sama dengan 1 di sini, nah nilainya berapa tuh? Nilai fungsinya adalah 6 min 1 atau di sini 5. Nah, kalau di sini kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1, nilai x-nya berapa? 3 dikali 1 kuadrat min 1, yaitu 2. Kalau kita masukkan nilai x sama dengan 1 di sini, maka di sini y-nya sama dengan 0. Ya kan kawan-kawan ya? 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tahu, ternyata grafik yang di sini ada nilai A-nya yang paling besar, maka grafik ini baru ditambah x beberapa aja, oh ternyata dia nilai y-nya udah makin gede, semakin cepat gedenya. Maka dari itu untuk A yang paling besar dia adalah grafik yang paling sempit ya. Lanjut untuk nilai A yang negatif. Untuk nilai A yang negatif ini sebenarnya konsepnya juga sama. Cuman teman-teman jangan lupa memberikan tanda mutlak. Sehingga di sini kita dapat bahwa mutlak A1 ya, ini akan lebih besar dari mutlak A2, akan lebih besar dari mutlak A3 ya. Nah, itu kawan-kawan ya.
Pembuktiannya juga sama kawan ya, dan boleh dicoba sendiri di rumah. Misalkan kita memiliki fungsi yang lain nih, misalkan ini adalah Y sama dengan berapa nih? Min 6x kuadrat ya, ditambah 5 ya. Kemudian yang ini Y sama dengan min 3x kuadrat ditambah 5. Kemudian yang ini, yang paling kanan, Y sama dengan min x kuadrat ditambah 5 ya. Nah, ini nanti akan sesuai dengan harapan kawan-kawan. Ya. Nilai C-nya kita samain atau kita bedain, itu nanti si A ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi teman-teman bebas boleh memilih nilai C, nilai B-nya ini apakah mau random atau ditentukan, itu nanti tidak akan berpengaruh ke bentuk grafiknya. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu nilai C. Nah, teman-teman pasti sudah kebayang ya, apa persamaan antara ketiga grafik yang merah dengan ketiga grafik yang biru ini. Sama-sama merah ini persamaannya apa? Sama-sama biru persamaannya apa? Nah, untuk yang C yang positif, teman-teman perhatikan ya, titik potong kurva pada sumbu Y itu adalah di sumbu Y positif. Ya. Nah, itu menghasilkan C positif. Sedangkan untuk grafik yang memiliki perpotongan pada sumbu Y negatif ya, ini sumbu Y negatif, maka nilai C-nya adalah negatif. Gimana cara kita membuktikannya? Simpel banget kawan. Yang namanya perpotongan dengan sumbu Y ya, kalau sumbu Y itu maknanya apa sih? Sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Ya kita masukin aja X sama dengan 0 ini ke fungsinya ya, sehingga kita akan dapatkan fx sama dengan A dikali 0 kuadrat itu 0, ditambah B dikali 0 itu 0, ditambah C. Maka kalau kita lihat perpotongan di sumbu Y atau X sama dengan 0, maka F0 itu nanti akan sama dengan nilai C ya. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya berarti di sumbu Y negatif. Simpel banget ya kawan-kawan. Dan nilai C ini sama juga, tidak dipengaruhi oleh nilai A dan nilai B ya. Selama C-nya positif, dia perpotongannya di Y positif. Selama C-nya negatif, maka perpotongannya ada di sumbu Y negatif. Yang pertama kita bahas dulu ketika C-nya positif. Nah, ini ada beberapa posisi ya. Kira-kira mana yang nilai C-nya lebih besar? Apakah C1, C2, atau C3? Nah, C itu adalah koordinat Y tempat kurva berpotongan. Teman-teman pasti sudah jelas ya. Nah, di sini perpotongannya di sumbu Y positif, tapi dia di atas banget. Nah, beda dari yang contoh kedua, dia ada di tengah-tengah sini. Nah, berbeda juga dengan yang grafik ketiga, dia perpotongannya paling bawah. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa C1 ya. Nah, C1 yang di sini ya, ini C1 itu akan lebih besar dari C2. C2-nya ada di sini. Kemudian ini juga akan lebih besar dari C3 ya. C3-nya paling kecil karena dia paling mendekati 0 atau nilai ininya fx-nya paling kecil ya. Mau grafiknya membuka ke atas atau ke bawah itu nggak pengaruh. Nah, sekarang kalau C-nya negatif, gimana nih kawan-kawan ya? Kalau C-nya negatif jelas perpotongan ada pada sumbu Y negatif ya. Sumbu Y negatif. Kemudian ini juga sumbu Y negatif. Ini juga sama konsepnya kawan-kawan ya. C itu sebenarnya adalah koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, di sini pasti minusnya akan lebih besar kawan ya. Kemudian di sini minusnya akan semakin kecil karena semakin mendekati titik pusat ya, titik 0,0. Nah, yang ini nilai minusnya akan menjadi semakin kecil lagi. Maka dari itu kita bisa simpulkan C1 ya, itu nilainya akan lebih kecil dari C2, akan lebih kecil lagi dari C3. C3-nya paling besar ya, karena dia akan semakin mendekati sumbu X atau titik 0,0. Nah, itu dia kawan ya. Nah, sekarang gimana kalau C-nya sama dengan 0? Nah, kalau C-nya sama dengan 0, grafik itu akan menyentuh, bahkan bukan menyentuh ya, akan memotong titik 0,0 ya. Gimana nih? 0,0. Kalau kita geser boleh nggak? Boleh banget, asalkan tetap memotong titik 0,0 ya. Coba ya kita geser ya.
Nah, seperti ini contohnya kawan ya. Mau kita geser bagaimanapun atau mau kita jungkir balikkan grafiknya, selama dia menyentuh atau memotong titik 0,0, yang benar memotong ya, bukan hanya menyentuh. Nah, dia akan memiliki nilai C sama dengan 0. Buktinya apa? Buktinya kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 ke sini, maka berapapun pasti akan menghasilkan fx sama dengan 0 ya. Jadi koordinatnya X-nya sama dengan 0, pasti koordinat Y-nya sama dengan 0 juga. Oke kawan? Atau dalam arti kata yang lain, fungsi ini salah satu akarnya adalah X sama dengan 0. Selanjutnya adalah nilai B. Nilai B ini cukup kompleks penentuannya kawan ya. Nanti kita akan kasih contoh. Nah, nilai B itu menunjukkan kecondongan grafik apakah lebih berat ke kanan atau ke kiri. Nah, saat kita menentukan ini grafiknya lebih berat kemana sih? Nah, itu pasti harus ada titik acuannya. Titik acuannya adalah sumbu simetri grafiknya, ya kan? Nah, di sini nih, ini adalah titik potong sumbu simetri grafik dengan kurvanya. Nah, kawan-kawan, kita sudah bahas ya pada video kemarin, koordinat dari titik puncak grafik untuk sumbu X atau XP itu adalah min B per 2A. Ya, jadi untuk menentukan berat ke kanan atau ke kiri, kita lihat koordinat XP-nya kawan. Ya. Nah, ini dia kawan ya. Teman-teman bisa lihat kalau koordinat X puncaknya itu adalah negatif, lah berarti sumbu simetrinya negatif ya. Nah, untuk misalkan XP-nya positif, koordinat X puncaknya ada di positif, nah pasti lebih berat ke kanan ya. Ini agak ke sini ya. Sedangkan kalau 0 bisa nggak? Bisa banget ya. Nah, di sini itu grafik tepat dibelah oleh sumbu Y. Min B per 2A ini ya tidak tergantung oleh nilai-nilai yang lain ya. Jadi kalau misalkan min B per 2A atau koordinat XP-nya ini negatif, ya pasti lebih berat ke kiri. Kalau positif pasti lebih berat ke kanan. Kalau 0 pasti di tengah-tengah ya. Nah, sehingga nilai B ini ya, nilai B ini sebenarnya tergantung oleh nilai A dan nilai XP. Ya, jadi admin sarankan kalau melihat kecondongan ke kanan atau ke kiri bukan hanya dari nilai B, tapi min B per 2A ya. Tapi admin juga akan jelaskan di sini ketika nilai A-nya positif. Nah, maka saat grafik berat ke kanan akan punya B negatif, dan saat berat ke kiri B-nya positif ya. Kalau di tengah nggak pengaruh, B-nya sama dengan 0. Kalau ini kita balik atau A-nya negatif ya, grafiknya membuka ke bawah, maka B negatif itu malah grafik berat ke kiri. Kalau B-nya positif, grafik berat ke kanan. Kalau B sama dengan 0 tetap di tengah ya. Sebagai contoh kita akan buktikan ya untuk A sama dengan 1 atau yang positif. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana cara kita membentuk suatu persamaan kuadrat ya. Nah, fx sama dengan A dikali faktor-faktornya. X min X1 atau salah satu akar pertama kemudian dikali X min X2 atau akar yang lain ya. Nah, di sini akarnya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 1, berarti faktornya sama dengan X min minus 3 atau X plus 3 ya kan, dikali X plus 1. Nah, ini dikali 1 nilai A-nya. Kita akan dapat X kuadrat plus 4X ditambah 3. Nah, untuk yang sebelah kanan ya kawan-kawan, ini juga sama. Fx sama dengan A-nya berapa? 1 dikali X min 1 ya, dikali dengan X min 3 ya. Nah, kalau dikalikan akan menghasilkan berapa tuh? X kuadrat min 4X ditambah 3. Nah, kawan-kawan bisa bandingkan ya. Nilai A-nya sama persis, yaitu 1. Nilai C-nya juga sama persis, yaitu positif 3. Tapi untuk yang berat ke kiri ya, grafiknya ini nilai B-nya positif. Kalau berat ke kanan, itu nilai B-nya negatif. Dengan catatan A-nya positif. Nah, kalau sekarang A-nya negatif, maka fx-nya sama dengan minus ya, minus 1 itu sebagai A, dikali X plus 3 dikali X plus 1. Kalau kita kalikan menjadi seperti ini, atau min X kuadrat min 4X min 3. Sedangkan untuk grafik yang sebelah kanan, sama dengan min X min 1 kali X min 3. Nah, ini kalau kita kalikan akan menjadi min dalam kurung ini ya, atau min X kuadrat plus 4X min 3. Nah, kawan-kawan perhatikan, sekarang untuk grafik yang lebih berat ke kanan, B-nya ini positif. Kalau yang berat ke kiri, B-nya akan menjadi negatif ya. Jadi nilai B ini, sekali lagi admin ulangi, untuk menentukan apakah dia berat ke kanan atau ke kiri, kita lihat dari
bukan hanya dari B-nya, tetapi dari min B per 2A. Itu pasti akurat kawan-kawan ya. Tapi kalau mau memperhatikan B juga nggak apa-apa. Tapi perhatikan juga nilai A-nya. Kalau positif dan negatif itu nanti akan memberikan hasil yang berlawanan. Oke, sekian dari admin pada video kali ini. Jika ada kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.